tadi Ibu ada menyebutkan seleksinya menggunakan berkas portofolio. Iya. Itu maksudnya apa Ibu, portofolio? Baik, portofolio ini adalah Hai Sobat Polmed, selamat datang di podcast Polmed Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita akan mengulas tentang jalur penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Medan. Nah, langsung saja nih kita sudah kedatangan pakarnya. Selamat datang Ibu Dr. Roslina MIT. Apa kabar Ibu? Ya, selamat datang. Hai Sobat Polmed. Oke Ibu. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu Dr. Roslina MIT. Beliau merupakan Wakil Direktur 1 Bidang Akademik, benar ya Bu ya? Nah, karena masih momen Syawal nih Bu, kami mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Ibu. Iya. Sama-sama untuk Sobat Polmed juga semua. Iya, oke. Ya, Ibu, sebelum kita ke topik, bolehlah sedikit kita ngobrol nih tentang keseharian Ibu, seperti apa Ibu di rumah. Nah, Ibu kan selaku pejabat pimpinan di Politeknik Negeri Medan, wanita tangguh ya Bu ya, bisa membagi waktu itu sangat luar biasa Bu, antara bagaimana sih Ibu memanage waktu Ibu atau pekerjaan dengan urusan rumah tangga Ibu? Baik, terima kasih Kak Armi ya yang sudah mengundang kita pada siang hari ini ya, Sobat Polmed. Oke. Kegiatan sehari-hari ya sama ya seperti kegiatan wanita karir yang lainnya juga ya, di jam kerja ya kita fokus bekerja untuk pekerjaan kita khususnya di Politeknik Negeri Medan ya. Kemudian selepas jam kerja itu adalah waktu untuk keluarga. Iya. Iya Ibu. Baik. Nah Ibu, home base Ibu di Politeknik Negeri Medan itu di program studi apa ya Bu? Oke, baik. Pertama sekali masuk di Politeknik Negeri Medan itu saya di jurusan elektro pertama sekalinya. Kemudian kita buka program studi baru Teknik Komputer dan Manajemen Informatika. Nah, kebetulan saya home base-nya di Manajemen Informatika. MI ya Bu? Ya, sekarang ini kita sudah bentuk satu jurusan sendiri khusus untuk Teknik Komputer dan Informatika yang memiliki 4 program studi ya, 2 jenjang D3 dan 2 jenjang D4 gitu. Jadi saya home base-nya awalnya itu adalah di Manajemen Informatika, sekarang D3, ini di Teknik Rekayasa Perangkat Lunak jenjang D4. Oke, jadi itu program studi baru ya Bu ya di Politeknik Negeri Medan. Rekayasa Perangkat Lunak. Oke. Ya, Ibu, ini kita kan sedang proses penerimaan mahasiswa baru. Jadi Ibu boleh cerita Ibu jalur apa aja sih yang udah dibuka atau akan dibuka di Politeknik Negeri Medan untuk menerima mahasiswa baru? Baik. Untuk adik-adik yang sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMTA ya pada tahun 2021 bisa bergabung di Politeknik Negeri Medan. Kita melaksanakan jalur penerimaan mahasiswa baru yang sudah berlangsung itu kita bagi ke 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah khusus untuk jenjang D4, kemudian yang kedua adalah khusus untuk jenjang D3. Oke. Nah, untuk jenjang D4 kita tahun ini bergabung dengan LTMPT dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Jalur yang dibuka itu adalah yang pertama adalah SNMPTN ya, itu sudah selesai. Kemudian SBMPTN yang melaksanakan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK, ini lagi proses. UTBK sudah selesai, kita lagi proses untuk menentukan ya keputusan kelulusan adik-adik yang melalui jalur SBMPTN. Nah, kemudian ada tinggal satu jalur lagi untuk D4 itu adalah jalur mandiri, nanti akan kita buka di bulan Juli. Oke. Nah, khusus untuk kelompok D3, kita juga sudah melaksanakan beberapa jalur penerimaan. Yang pertama itu adalah jalur PMP, kemudian jalur senam PM ya, khusus untuk D3 Politeknik se-Indonesia. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian sekarang ini yang lagi berlangsung adalah SBMPN. SBMPN ini kita buka pendaftaran mulai tanggal 10 Mei sampai dengan 10 Juni 2021. Jadi adik-adik semua dan Sobat Polmed masih bisa join ya dengan kita di jalur SBMPN sampai dengan 10 Juni 2021. Nah, setelah SBMPN nanti kita masuk juga di jalur mandiri. Jadi jalur mandiri nanti
kita punya kedua jenjang studi ini bergabung di dalam jalur mandiri. Nanti kita buka di bulan Juli tahun 2021. Oke. Nah, jadi SBMPN tutup pendaftaran di tanggal 10 Juni. 10 Juni, Ya. Jadi Sobat Polmed yang masih ingin bergabung di Politeknik Negeri ya, Politeknik Negeri bergengsi di Kota Medan ini, silahkan mengikuti jalur yang sedang buka di SBMPN, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri, dan akan ditutup pendaftarannya tanggal 10 Juni 2021. Nah, kalau begitu Ibu, persyaratannya untuk mendaftar di jalur SBMPN ini apa aja kira-kira Bu? Baik, Sobat Polmed semua ya, karena masa pandemi sekarang ini kita melaksanakan seleksi masuk bersama ya, seleksi bersama masuk perguruan Politeknik Negeri se-Indonesia. Kita Politeknik saat ini Polmed khususnya itu adalah melalui jalur portofolio yang kita laksanakan. Nah, pendaftaran adik-adik bisa download nanti panduan di web kita ya, di web pendaftaran polmed.ac.id. Nah, di sini yang kita ambil adalah melalui nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian adik-adik bisa pilih untuk jalur IPA saja, jalur IPS, kemudian yang IPC ya, campuran ya. Nah, IPC ini khusus untuk SMA ya, SMA IPA ya, SMTA IPA. Jadi bisa SMA, bisa MAN juga, yang IPA ya, boleh pilih yang IPC. Nah, jadi adik-adik sekalian selain daripada nilai raport dari semester 1 sampai semester 5, kita juga ada pertimbangan untuk akreditasi sekolah, kemudian prestasi adik-adik selama di SMTA. Nanti ini menjadi pertimbangan tambahan untuk kriteria kelulusan di seleksi SBMPN ini. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Jadi informasi pendaftarannya ada di website kita ya, Bu ya, website polmed.ac.id. Iya. Baik Ibu. Kemudian Ibu tadi Ibu ada menyebutkan seleksinya menggunakan berkas portofolio. Iya. Itu maksudnya apa Ibu portofolio? Baik. Portofolio ini adalah kita mengambil nilai kelulusan, perankingan kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh adik-adik kita yang sudah selesai dari SMTA. Nah, jadi di sini dokumennya itu tadi kita contohkan adalah nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian adik-adik juga mengupload dokumen ijazah kalau sudah keluar ijazahnya, atau SKHU ya, surat keterangan hasil ujian ya, yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Kemudian juga sertifikat prestasi adik-adik, kemudian juga akreditasi sekolahnya ya Bu. Oke. Baik, nah itu Ibu kira-kira nih, pasti Sobat Polmed penasaran sih, kriteria apa saja yang memungkinkan bagi Sobat Polmed supaya bisa lulus nih Bu, diterima di Politeknik Negeri Medan Bu? Baik, tadi kita mengambil perankingan itu utamanya adalah dari nilai raport ya, dari semester 1 sampai dengan semester 5. Tetapi ada poin-poin mata pelajaran yang akan kita ambil sebagai indikator penilaian di dalam proses seleksi ini. Yang pertama itu adalah untuk jalur IPA. Nah, di jalur IPA ini kita ambil adalah matematika ya. Matematika itu 40%, kemudian fisika 20%, kimia adalah 10%. Selain kemudian untuk IPS ya, untuk jalur IPS itu adalah ekonomi 40%, sosiologi 20%, geografi 10%. Sementara untuk SMK, ya jalur SMK itu adalah 60% itu melalui nilai rata-rata kejuruan adik-adik di SMK. Misalnya kalau adik-adik ngambil otomotif, berarti nilai kejuruan otomotif itu rata-ratanya diambil adalah 60%. Nah, sisanya itu adalah untuk yang umum. Yang umum ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris itu 20%, kemudian bahasa Indonesia adalah 10%. Nah, jadi itulah yang menjadi indikator utama di dalam proses perankingan portofolio raport yang
adik-adik punya pada saat kita melaksanakan seleksi di SBMPTN ini. Oke, Ibu, detail sekali informasinya, Ya. Ibu ya. Nah, jadi Ibu persentase kuota penerimaan untuk di jalur SBMPTN ini kira-kira berapa, Ibu? Kuota penerimaan kita itu adalah 40% di jalur SBMPTN 40% ya, Bu. yang kita lakukan pada tahun ini. Jadi adik-adik punya peluang yang besar untuk mengikuti seleksi di jalur SBMPTN ini ya, Bu. Iya. Karena 40% Iya, cukup besar ya, Bu ya, cukup hampir besar separuh ya. dari rata-rata penerimaan kuota kita pada tahun 2021 sekitar 2.000 mahasiswa yang ada kita terima. 2000 student body ya, Bu ya. Iya, betul. Oke. Ya. Baik, Ibu. Nah, jadi kalau para sobat Polmed atau calon pendaftar mengalami kesulitan saat mendaftar, silahkan menghubungi nomor yang tertera di brosur di website polmed.ac.id. Iya, Ibu kira-kira ada pesan ini untuk sobat Polmed sekalian, barangkali ada trik-trik untuk masuk Politeknik Negeri Medan, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Kak Ardi, adik-adik sobat Polmed semua ya. Kita tetap semangat ya, tetap semangat dengan kondisi pandemi ini, kita tetap semangat belajar. Ayo adik-adik sobat Polmed, kita bergabung di Politeknik Negeri Medan untuk meraih cita-cita masa depan adik-adik semua. Dengan bergabungnya di Politeknik Negeri Medan, kita akan melakukan proses membina adik-adik semua untuk mencapai kompetensi yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Jadi salam semangat ya adik-adik, walaupun masa ini adalah masa pandemi, kita tetap semangat belajar ya, tetap berkreatif, tetap berinovasi di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ya baik Ibu, satu pertanyaan lagi Ibu, permintaan boleh ya Bu ya? Ya Bu Wadir. Ya baik, Ibu kira-kira bisa seperti ini Bu? Iya. Terima kasih Bu Wadir ya. Luar biasa sekali Ibu Wadir yang sangat cerdas menurut kami, sangat aktif dan humble tentunya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu sudah bergabung, sudah sharing di podcast kami ini. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih sobat Polmed sekalian. Sampai jumpa, bye bye.